Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan kartu ini apa yang terbuka ya. Temanya kita akan bahas tentang apa. Ini ada dua kemungkinan. Akan ada orang baru yang ingin menyatakan cintanya sama kamu atau ngajak kamu menjalani suatu hubungan, tapi nampaknya di sini kemungkinan kayak ada masalah dengan keluarga ya, entah keluarga kalian yang bermasalah atau penolakan dari keluarga ya, bisa jadi seperti itu sehingga harus kalian bisa persatukan ya, atau mungkin keluarga masing-masing lagi ada masalah kayak gitu ya. Jadi kalian harus memprioritaskan keluarga dulu gitu ya, atau dia memprioritaskan keluarga. Atau yang kedua adalah ada seseorang yang bisa jadi orang lama berubah jadi new person, dan orang lama ini bisa jadi kenapa ingin kembali sama kamu atau ingin menjalin hubungan dengan kamu, mungkin karena ada penolakan dari keluarga. Intinya ada keluarga, ada pengaruh dari keluarga gitu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya ya, kan seperti apa ceritanya. New love, cinta baru dari orang baru, tapi ada masalah nih dengan keluarga sehingga harus memprioritaskan keluarga atau memperbaiki situasi atau masalah di keluarga. Kita lihat ya. Ini gimana tadi gini ya? Oke. Oke, aku melihat ini orang ya, memang adalah orang yang pekerja keras sehingga dia ini ingin memiliki suatu hubungan rumah tangga yang makmur. Kalau memang kamu dengan dia ini ingin memiliki hubungan rumah tangga yang yang kuat ya, hubungan rumah tangga yang kuat, terus itu juga sejahtera, maka aku lihat ini ada pertanda hubungan kamu dengan dia sedang dalam perjalanan atau sedang dalam proses ya. Sehingga aku lihat di sini kemungkinan kamu akan berdealing dengan seseorang yang sukses sehingga kamu punya rumah tangga yang makmur, yang berkecukupan, berkelimpahan secara materi. Aku lihat di sini. Aku melihat kayak dia ini sedang mengambil langkah-langkah untuk untuk
mungkin untuk membeli rumah, untuk menyiapkan dana pensiun, atau mungkin dia ini sedang mencoba untuk memapankan diri atau punya biaya atau tabungan masa depan seperti itu. Dan aku melihat bahwa kalau memang kamu saat ini lagi lajang, berarti memang orang ini orang baru. Ya, orang baru akan datang untuk memberikan cinta baru ke kamu dan ingin menjalin suatu komitmen jangka panjang serta ingin hidup bersama dengan kamu. Kalau misalkan saat ini kamu lajang, ya, kalau misalkan di sini kamu mungkin sudah punya pacar tapi belum menikah gitu ya, aku melihat bahwa mungkin hubungan kalian akan memiliki dasar yang lebih kuat lagi, ya. Dan aku melihat di sini mungkin kalian akan memiliki hubungan jangka panjang, kemungkinan juga akan mengacu pada hubungan yang lebih serius, ya. Terus juga kalian akan memahami atau kalian memiliki pandangan-pandangan umum tentang keluarga, ya. Dan aku lihat di sini ya, mungkin kalian juga akan mengarah ke hubungan berumah tangga yang makmur. Seperti itu. Oke, jadi situasikan aja kamu ini sekarang masih jomblo atau sudah punya hubungan. Tapi rata-rata kebanyakan sih kayaknya jomblo di sini ya, belum punya pasangan. Ya, ataupun kalau misalkan sudah punya pasangan kayaknya belum menikah. Ya, pembacaan ini untuk orang yang belum menikah dan masih jomblo gitu. The Fool. Aku melihat di sini dia kayak sebenarnya tuh ciri-ciri orangnya tuh agak ceroboh ya, suka lalai gitu loh, ceroboh, suka lalai. Terus itu juga kemungkinan ya agak bodoh, apatis, naif juga, gampang tertipu, kurang asik orangnya, atau bahkan membosankan ya, karena ini the Fool-nya reverse. Tapi aku melihat di sini akan ada awalan baru kamu bersama si dia ini. Ya, dia orang yang memang akan mengambil suatu keputusan secara gegabah ya, tanpa berpikir panjang. Kalau dia pengen A, maka dia akan lakukan sesuatu A itu ya. Terus itu juga orangnya agak impulsif atau memang impulsif ya. Jadi suka kalau lagi pengen ya udah langsung aja gitu tanpa pikir resikonya akan nanti seperti apa gitu ya. Aku lihat ya ini kayaknya orang baru sih ya, lebih banyak sih orang baru. Atau mungkin kamu sudah menjalani hubungan dengan dia. Nah ini ya baru kamu ketemu, baru ketemu gitu ya. Bukan kawan lama gitu, bukan orang masa lalu, orang baru ini, koneksi baru. Terus itu juga aku melihat di sini akan ada sesuatu yang akan menghalangi kalian untuk menerima cinta atau romansa yang kalian inginkan. Jadi kalau aku lihat kayak ada hambatan gitu ya, ketika kalian mulai ingin menjalani hubungan ya berdua nih, kayak akan ada hambatan untuk kalian dalam hubungan ini. Mungkin kalian akan merasa tidak yakin dengan si dia, mungkin kalian akan ada rasa takut untuk membuat komitmen dengan dia, dan aku melihat ya kalian akan memiliki kehidupan percintaan yang menarik dan penuh petualangan bersama dia ya, walaupun ya bisa dibilang karakternya ya mungkin gak sesuai lah ya dengan kriteria kalian, tapi ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, mulai mengenal dia, kalian akan merasa kayak memiliki kehidupan percintaan yang asik, yang menarik gitu dan penuh petualangan ya, walaupun orangnya gak asik tapi kayak ada momen-momen tuh yang bisa ngebuat kalian ngerasa menikmati
kayak terhibur gitu ya, kayak seneng gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian lagi capek-capeknya habis kerja gitu ya, terus ada dia, entah tiba-tiba dia kan orangnya impulsif yang siapa tahu tiba-tiba dia suka ngajak kamu, yuk kita pergi ke sini, kita pergi ke situ gitu, sehingga kalian tuh ngerasa kayak walaupun orangnya agak ceroboh ya, tapi ada sesuatu yang membuat kalian itu penuh dengan petualangan bersama dia ini. Ada hal-hal baru yang menarik bagi kalian kayak gitu. Namun di sisi lain, kamu akan merasa tidak aman terhadap si dia. Kamu merasa kayak entah ilfil, entah memang belum ada rasa dengan dia, ya, sehingga hubungan kalian akhirnya goyah dan lemah. Aku lihat di sini. Ya ini aku lihat sih orang baru. Ya, jadi kemungkinan kalian ini tidak direstui atau mungkin keluarga ya memang lagi ada bermasalah ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya bisa jadi dia ini berasal dari keluarga yang cukup mapan ya, cukup mapan. Mungkin dia dapat warisan dari keluarganya ya, berduit lah lumayan ya. Maksudnya nggak kere-kere amat sih gitu ya, cuman agak ceroboh ya. Ya akan ada penghalang di antara kalian ya, mungkin dari kaliannya sendiri sih, kalian kayak kurang sreg gitu sama dia ya, atau mungkin kalian karena punya trauma dari masa lalu kalian sehingga kalian belum siap untuk membuka hati, atau ya ini karena dia tidak sesuai dengan kriteria kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Sehingga kamu selalu melakukan suatu tindakan yang kayak tidak pasti gitu loh. Seolah-olah menggantung dia, kayak kayak meremehkan dia atau tidak tegas oleh dia gitu. Ya misalkan nih tiba-tiba dia ngajak janjian nih, mau kita hari Minggu ini jalan-jalan yuk ke sini. Tapi aku hari Minggu sibuk, aku mau gimana kalau diganti harinya, tapi nanti ya aku akan jadwalkan lagi gitu. Jadi kamu kayak merasa tidak kayak merasa tidak tertarik gitu loh sama dia. Kamu merasa kayak bertindak seolah-olah kamu tidak memberikan kepastian gitu ke dia. Kamu kayak nggak peduli gitu dengan komunikasinya dengan dia, kedekatannya, keintimannya itu kayak nggak peduli sama dia. Oke, aku melihat seperti itu. Tapi sayangnya ada indikasi bahwa ini harus kalian jalani, ya. Aku melihat kalian harus benar-benar ngejalani dulu dengan orang ini. Walaupun di sini tidak ada ketertarikan dari kamu, hati-hati karena di sini aku lihat ada justice ya, hati-hati banget. Takutnya kalau misalkan dia sakit hati dengan tindakanmu, kamu akan kena karma sayang. Kamu akan kena keadilan ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan pun kamu tidak tertarik dengan dia, silahkan beri ketegasan bahwa bilang kamu tidak tertarik. Atau kalau misalkan kamu sudah bilang kamu tidak tertarik kepada dia, tapi dia masih mau menjalani hubungan dengan kamu, cobalah untuk ya dijalani aja dulu gitu. Yang penting dia udah ngerti bahwa kamu belum ada rasa ketertarikan terhadap dia, sehingga kamu tidak menggantung dia. Karena kalau aku lihat di sini komunikasi kamu dengan dia buruk. Ya, aku lihat di sini dari sisi kamu kayaknya kamu itu memiliki suatu kesulitan. Entah memang kamu belum move on dari masa lalumu, atau memang kamu lagi sibuk dengan pekerjaanmu, dengan kehidupanmu, kamu lagi puyeng dengan keuanganmu atau apapun, ya. Tapi aku lihat di sini kamu dengan dia kurang komunikasinya. Terus itu juga aku lihat memang kurangnya komunikasi ini kurang lebih memang salah kamu. Ya. Kamu sulit untuk mengakui hal-hal yang sulit untuk kamu bagikan, atau hal-hal yang kamu lakukan itu takut mengganggu dia, atau sebaliknya dia takut mengganggu kamu, sehingga ya pas kamu nggak ngasih komunikasi, nggak ngasih kabar, dia juga ya nggak enak mau ngasih kabar ke kamu atau ngajak kamu ngobrol.
Sehingga di sini komunikasi kalian terganggu, ya. Apalagi di sini aku lihat kamu kayak sulit untuk mengungkapkan perasaan kamu sebenarnya. Kalau misalkan kamu nggak tertarik sama dia, kamu masih ilfeel sama dia, kamu takut menjalani hubungan dengan dia, atau kamu masih trauma ya untuk menjalani suatu hubungan, nah itu nggak kamu ucapkan ke dia. Nah inilah yang takutnya justru malah akan membuat si dia kesal, membuat dia sakit hati, membuat dia merasa tidak dihargai oleh kamu. Nah, dan dari sisi kamu juga, aku lihat memang kenapa kamu nggak ngomong sejujurnya tentang perasaan kamu ke dia, kamu justru malah takut nanti dia akan kesal sama kamu. Justru malah kamu merasa nanti dia tidak menghargai keterbukaan kamu. Jadi sebenarnya kalian salah persepsi di sini, ya. Aku lihat ini, hati-hati ya, ini dari sisi kamu loh. Dan akhirnya nanti kamu akan merusak hubungan kamu dengan dia, ya, karena memang ada miskomunikasi dan kesalahpahaman yang cukup besar di sini, ya. Bahkan kalian pun nggak saling membicarakan tentang apa yang kalian suka dan tidak suka di sini. Jadi aku lihat kayaknya kikuk banget, terus itu kayak kamu mengabaikan dia terlalu deh, ya. Hubungan ini kayak apa ya, kayak terlalu dipaksakan gini. Karena dia tertarik sama kamu, ya udah gitu ya, kamu kayak welcome. Tapi bukan berarti kamu kayak langsung memperhatikan dia, enggak. Jadi kamu itu kayak membiarkan dia ada di sekeliling kamu agar kamu merasa nyaman karena ada orang yang tertarik dengan kamu, dan kamu juga mungkin butuh teman, ya, untuk diperhatikan. Tapi kamu menggantungkan dia, kamu memperlakukan dia dengan cara yang tidak baik gitu loh. Kamu tidak memberikan dia kepastian atau kejelasan, kamu tidak memberikan dia rasa hormat. Hati-hati ya. Hati-hati, karena di sini ada justice, akan ada keadilan bagimu dan bagi dia. Kalau misalkan di sini kamu seperti itu sikapnya, kamu akan mendapatkan karma, sayang. Oke, di sini ada justice. Karma ini tergantung dari kamu. Kalau situasinya benar, seperti the Fool dan 3 of Wands, ya, kamu akan mengacuhkan dia, kamu tidak akan memperdulikan dia, hidupmu akan sulit. Kamu akan mendapatkan karma buruk di sini. Ya, entah apa yang akan terjadi, karena karma itu urusan semesta ya. Ini nggak bisa dibaca, nggak bisa kita pastikan, karena ini sudah kuasa Tuhan, gitu loh, ya. Jadi kalau dia benar-benar sakit hati sama kamu, hati-hati, hidupmu akan sulit, gitu. Tapi kalau misalkan ini 3 of Wands reverse ini tidak terjadi oleh kamu, kamu menghargai dia, kamu welcome sama dia, kamu menghormati dia, ya, atau bahkan kamu terus terang terhadap dia dan mau memberikan dia kesempatan, yuk kita sama-sama, tapi aku, misalkan kamu ngomong gitu ya ke dia, tapi aku belum bisa sepenuhnya terbuka hatinya untuk kamu, dan dia mau menerima dan kalian melanjutkan dengan sukarela, kemungkinan kamu tidak akan mendapatkan karma buruk, ya. Tapi ya mungkin ya kamu harus tahan-tahan gitu dengan effort-effort dia atau kejadian-kejadian yang nantinya akan terjadi, gitu ya. Kemungkinan kamu akan terhindar dari karma buruk dan kamu akan mendapatkan karma baik di sini, seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini, aduh gawat sih, soalnya 3 of Wands di sini yang keluar, kamu yang bertingkah di sini ya. Padahal di sini Page of Wands, dia ingin menarik perhatian kamu ya, bahkan dia akan menunjukkan pencapaian-pencapaian dia untuk biar kamu tertarik sama dia, agar kamu merasa wah dia ini keren kayak gitu. Entah mungkin dia akan menunjukkan bahwa dia punya karir yang punya jabatan apa, direktur, manajer, atau bahkan berasal dari keluarga yang mapan, yang kayak gitu. Karena di sini ada Pentacles, jadi hubungannya dengan uang ya, untuk menarik perhatianmu. Atau mungkin dia punya penghargaan ini dari hasil kerja kerasnya ya, untuk menarik perhatianmu
gitu. Jadi ada effort dari dia, ada usaha dari dia untuk menarik perhatianmu. Kalau misalkan di sini kamu abaikan, hati-hati, dia sakit hati gitu ya. Oke, ada Six of Pentacles. Hati-hati di sini karena memang akan ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, yang akan melakukan penyalahgunaan atas kemurahan hati seseorang. Jangan sampai kalau misalkan kamu tahu bahwa dia orang yang humble, dia orang yang baik hati, dia orang yang ringan dalam memberi gitu ya. Jangan sampai di sini kamu memanfaatkan kemurahan hatinya. Kalau enggak, kamu hancur beneran deh ya. Karena kalau misalkan memang dia orang yang baik hati ya, suka memberi tanpa syarat ya, dan kamu orang yang suka memanfaatkan atau suka memeras dia, kamu akan mendapatkan karmanya di sini. Akan sulit hidupmu karena di sini ada Six of Pentacles. Nah, sebaliknya ini bisa jadi juga energi dia. Kalau misalkan di sini kamu tahu diri ya, maksudnya tuh kamu tahu diri kamu itu seperti apa. Ternyata kamu orang yang baik hati, kamu orang yang suka gampang memberi, kamu humble orangnya, bahkan kamu suka memberi tanpa syarat ya. Hati-hati di sini, kamu malah nanti yang akan dimanfaatkan oleh dia gitu ya. Jadi ini aku lihat energi bisa dari sisi kamu, bisa dari sisi dia yang terlalu baik, dan ada salah satu di antara kalian yang akan memanfaatkan kebaikan dari pasangannya gitu ya. Oke, hati-hati ya. Kalau masalah karma, semesta itu nggak hitung-hitung ya, nggak semesta itu nggak ngelihat kamu itu mau ustadz kayak, kamu mau ahli agama kayak. Kalau kamu melakukan suatu tindakan yang menyakiti orang lain, urusan kamu dengan orang itu. Orang itu masih sakit hati, kenalah kamu karmanya. Tapi kalau kamu misalkan tidak ibadah, itu kan urusan kamu dengan semesta, berarti urusan kamu tinggal sama semesta. Tapi kalau sama orang, wah, itu yang sulit. Karena ada pepatah bilang kan, dalamnya lautan bisa kita ukur, tapi dalamnya hati seseorang gak ada yang tahu. Hati-hati itu ya, jangan pernah memainkan perasaan orang lain. Itu sih. Nah, juga di sini harus kalian waspadai siapapun yang merasa di sini dia orang yang terlalu humble, terlalu gampang memberi, jangan sampai dimanfaatkan. Mau itu kamu yang gampang memberi atau dia yang gampang memberi, jangan saling memanfaatkan secara berlebihan ya. Atau apa tadi sebutannya, memeras ya, memeras. Karena di sini aku lihat yang memeras itu aku melihat kayak nggak ada timbal balik ya, nggak ada timbal balik. Jadi kayak selalu meminta ini itu, terus itu dikasihlah oleh pasangannya ini itu yang dia yang pasangannya mau, tapi ternyata itu hanya untuk menguras harta kekayaan pasangannya dan menyalahgunakan sifat baiknya, tapi tidak mau membalas budi atas apa yang pasangannya berikan gitu loh. Sehingga ada ketidakseimbangan di hubungan ini, dan pasangan yang suka menguras ya, yang memanfaatkan kebaikan pasangan itu juga tidak mau memperbaiki hubungan ini, sehingga hubungan ini sudah kacau, bermasalah banget ya. Dan aku melihat di sini karena ini energi orang yang memang belum menikah, emang ada keegoisan di sini. Bahkan juga ada kekerasan, entah kekerasan secara verbal atau secara fisik. Ya, hati-hati. Kalau memang kamu bertemu dengan orang baru yang sifatnya seperti ini, langsung hindari aja deh, mendingan ya. Langsung hindari, apalagi kalau misalkan di sini kamu orangnya humble, suka memberi, suka menerima. Toh di sini kamu pun nggak tertarik. Lebih baik sedari awal kamu hindari orang ini. Ya, kamu jangan takut kalau misalkan di kemudian hari kamu nggak akan tahu ya, kamu akan bertemu orang lagi atau enggak. Itu yang terpenting adalah kamu selamat dulu dari orang yang mau kondo, orang yang hanya memanfaatkan kekayaanmu. Hati-hati ya,
hati-hati banget. Tapi kalau misalkan di sini kamulah orang yang akan memanfaatkan dia, aku peringatkan, karena kamu yang menonton video ini, kamu yang tahu ceritanya, jangan dimanfaatkan. Kalau enggak, justice akan bermain, semesta yang akan bermain di sini. Kamu akan mendapatkan kesialan, gitu ya. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri orang baru ini deh ya, biar lebih jelas lah ya, lebih jelas. Selain dia dari orang yang cukup mampu, ya, cukup mampu. Terus itu orangnya juga pemalas, ya, orangnya bodoh, ceroboh. Apalagi? Oke. Ada the lovers. The lovers. Hubungan ini akan on off ya. Aku lihat di sini. Bisa jadi akan ada pengkhianatan juga di sini karena hubungannya on off. Juga ada kemelekatan yang kuat di sini. Hati-hati. Nah, apalagi di sini kalau aku lihat kemungkinan kemelekatannya adalah tentang materi karena dia ada Six of Pentacles. Ya, bisa jadi dia kemelekatan sama kamu. Gitu, karena kamu orang yang berpunya juga, kamu orangnya humble, suka memberi, sehingga dia melekat sama kamu. Dia nggak mau pergi dari kamu untuk menguras hartamu di sini. Ya, ceritanya. Hati-hati, ini soalnya the lovers. Juga orang ini kemungkinan punya pemikiran yang kotor. Kotornya itu maksudnya dari seksualitas, ya. Aku lihat sini sama kamu tuh kayak ada gairah secara seksualitas. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu kena deh, akhirnya bunting deh, atau bermasalah deh, ya. Masalahnya seumur hidup tuh kalau udah bunting. Jatuh. Oke, sulit ya mau keluarnya. Nih kartu yang jatuh tadi ya, ada 3. Itu kan the High Priestess. Hati-hati banget ya. Orang ini kalau dia seorang pria, kamu tahu arti otak bulat nggak sih? Dulu aku dikasih tahu ya sama guru aku waktu sekolah. Otak bulat tuh yaitu apa sih namanya kalau orang yang suka seks itu apa namanya? Ya, yang suka porno kayak gitu. Ya, apa itu, aku sebutannya lupa lagi, nggak tahu, tiba-tiba ngeblank aja nih. Ya, yang kayak gitu, yang suka porno gitu deh ya. Paham lah, kalian kan udah dewasa ya. Aku lupa sebutannya, kayak gitu ya. Terus itu juga ada pemanfaatan juga dari keuangan. Hati-hati banget ya bagi kamu, jangan lagi dibodoh-bodohi. Karena di sini aku lihat kemungkinan kamu yang terlalu humble, terlalu gampang ngasih gitu. Ya, karena ingat di sini dia orangnya pemalas, bodoh, ceroboh, ya. Jadi ini mau ngambil keuangan, materi, juga orangnya mesum. Mau ngomong mesum dari tadi. Ya, itu mesum. Hati-hati ya. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Oke. Dia orang yang apa itu namanya? Gampang hilang-hilangan karena merasa kayak kayak hubungan antara kamu dengan dia tuh kayak nggak gampang gitu loh ya, atau merasa kayak hubungannya sulit untuk terjalin, sehingga dia ngerasa kayak hubungan ini kayaknya nggak bisa dia untuk diteruskan. Akhirnya dia akan meninggalkan kamu gitu. Lucu ya. Aku ngerasa kok kayak ada cerita dari yang bulan-bulan kemarin juga sih ya. Karena ini orang baru, kemungkinan kamu akan berdealing dengan orang baru, tapi kok 11-12 sama orang masa lalumu gitu ya. Hati-hati ini ya. Tapi ini aku lihat karena kalian punya kemelekatan di sini ya, ada unfinished business nih ya yang terjadi di antara kamu dengan orang baru ini lagi ya. Aku ceritanya kayak orang lamamu ya. Ya, ceritanya kayak orang lamamu. Jadi kenapa kamu selalu didatangkan dengan orang-orang yang bentukannya begini? Aduh,
Oke, itu bukan di pembacaan ini ya. Nanti deh kalau ada waktu aku akan bacakan kenapa kamu bertemunya dengan orang-orang yang bentukannya begini. Ya, mau kondo, mesum, I don't know why. Oke, itu intinya ya. Jadi karena entah apa yang membuat dia, bisa jadi mungkin ketika dia menginginkan sesuatu dari kamu, tapi karena di sini kan kamu kayak orang ogah-ogahan gitu kan sama dia ini, kayak orang yang belum welcome gitu kan sama dia ini, sehingga dia mungkin ada rasa kayak nggak nyaman. Akhirnya di sini kayaknya kita nggak cocok, udah ninggalin kamu gitu aja. Ya udah, ketika kamu udah sering ngasih dia secara materi, ditinggal gitu aja, karena di sini kamu memang menunjukkan tidak terlalu tertarik gitu loh sama dia. Udah ninggalin gitu aja. Tapi aku lihat di sini semesta memang akan bertindak juga terhadap kamu. Dia akan didatangkan lagi ke kamu karena memang masih ada unfinished business di antara kalian. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu dengan dia, orang baru. Tuh kan ya, kalau misalkan kamu dari awal udah kenal nih orang sikapnya seperti ini, lebih baik cut off dari awal deh. Karena di sini ada berkepanjangan nih, ceritanya akan berkepanjangan nih. Jangan sampai cerita kamu dengan orang masa lalumu terulang dengan orang baru. Orang barunya juga soalnya 11-12. Oke, Knight of Wands. Knight of Wands ini impulsif kan, energinya kuat banget, impulsif banget orang ini. Ternyata dia ini kalau aku lihat sih belum siap untuk berkomitmen, belum siap untuk menaruh hati ini mau ke siapa. Dia masih suka ke A, B, C, D, E, Z sampai Z gitu ya. Hati-hati. Aku lihat di sini dia masih suka pelin-pelan. Dia masih suka senang-senang aja dulu, pergi sana, pergi sini gitu ya. Dan aku melihat dia akan selalu mencoba untuk melarikan diri dari komitmen. Ya. Ini yang akan menjadi keretakan di hubungan kalian, karena sebenarnya dia masih takut untuk berkomitmen. Dia nggak tahu sebenarnya apakah dia sudah siap untuk menjalin suatu rumah tangga atau belum, gitu ya. Nah, bisa jadi juga ternyata Ten of Pentacles ini ternyata energi kamu yang orangnya itu memang punya keinginan untuk memiliki hubungan rumah tangga yang makmur. Kamu memang orang yang pekerja keras, juga kamu mungkin punya harta warisan dari keluarga orang tuamu ya. Jadi aku lihat di sini mungkin kamu orang yang berkecukupan juga, orang yang punya duit lah ya, nggak kere-kere amat gitu. Oke, hati-hati ya bagi kamu yang terlalu humble, terlalu baik. Aku lihat di sini harus tegas, berani. Apalagi di sini kamu punya duit, jangan takut ya, jangan sampai kamu yang menjadi sugar mommy-nya seseorang ya, atau sugar daddy ya. Kalau sugar daddy ya, kalau memang kamu udah duitnya udah nggak masalahin lagi seri ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau. Ya, tapi ini hati-hati bagi kalian ya. Oke, aku rasa cukup. Inilah orangnya yang akan berdealing dengan kamu. Bagi kalian yang belum menikah ya, ini baru yang mungkin baru mau PDKT-an atau pacaran yang seperti itu, hati-hati dianalisa lagi pasangan yang saat ini bersama kamu, atau cem-ceman. Apa cem-ceman? Bahasa aku aneh-aneh ya. Apa sih namanya? Doi kamu yang kamu targetkan gitu ya. Hati-hati. Oke, aku rasa cukuplah untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra, ada Gemini. Apalagi? Udah itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulannya, bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir orang baru ini ya. Situasikan aja ya. Februari, November, September, Juli, April, Januari, Desember.
Mei, Maret. Terus ini ada angka, bisa jadi tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal pertemuan kalian pertama kali ya, atau tanggal momen-momen tertentu apalah gitu ya. Hari pertama kalian kencan atau tanggal pertama kali kalian kencan. 31, 10, 6, 30, 1, 29, atau mungkin umur, bisa jadi ya, umur kamu, umur dia 19, 29, 19, 26, 11, 27, 14, 28, 7, 4, 18, 23, 25, 9. Oke. Oke. Kemudian sionya bisa jadi sio kamu atau sio dia. Ya, situasikan aja. Tapi ini entah kenapa nih, kok insting aku mengatakan bisa jadi juga ini orang lama. Tapi dia datang dengan versi terbaru. Jadi mungkin kamu melihat dia kayak udah ada perubahan gitu ya. Gak tau kenapa insting aku mengatakan seperti itu. Mungkin ada sebagian dari kalian, ini orang lama mau datang lagi, tapi dia kayak udah pada versi terbaru gitu, sehingga kamu ngerasa dia kayak orang baru gitu loh. Ya, bisa jadi seperti itu. Tahu, insting aku kuat, ada yang mengatakan seperti itu. Oke. Sionya, sio kelinci, sio babi, sio ayam, sio ular, sio kuda, sio naga, sio monyet, sio macan, dan sio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya. Oke, karena ini azan tapi nanggung ya, aku nggak ngomong. Oke, tadi aku pause ya karena menunggu azan. Oke, ini ada RIDE, MBL, XH, NUP, CFXJ, YZT, SW, dan O. Oke, yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.